Yakinkan diri kita kalau kita patuh pada aturan ilahi, ridha mengikuti wahyu dan petunjuk Zat yang Maha Mengetahui, kita ikhlas menjalankan sunnah-sunnah Nabi, apapun yang terjadi, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari penggalan kisah di atas, ada sesuatu yang tak kalah penting untuk kita jadikan pelajaran dari Ismail alaihi salam. Anak yang oleh Al-Quran disebut sebagai ghulamin halim, anak yang penyantun dan penyabar itu telah memberikan kita suri teladan yang baik dalam hal kesopanan dan kelemah lembutan. Lihatlah, ketika ayahnya memberitahukan kepadanya bahwa beliau mendapat perintah untuk menyembelihnya, dalam situasi yang menegangkan itu pun, Ismail alaihi salam masih memanggil ayahnya dengan panggilan yang sangat sopan, ya abati, wahai ayahanda, panggilan yang sangat sopan dalam tata bahasa Arab. Sementara sebelumnya, sang ayah juga memanggil dengan panggilan sopan dan sayang, ya bunayya, wahai ananda. Maka dengan sikap sopan dan ucapan yang penuh santun, Ismail alaihi salam dengan tulus menjawab, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jawaban yang sungguh mengagumkan dan membanggakan, tanda akan keberhasilan pendidikan. Pendidikan yang bukan hanya mengolah akal, tetapi juga mendewasakan mental dan spiritual. Pendidikan yang bukan hanya berfungsi sebagai transformasi informasi, tapi juga berperan sebagai transformasi akidah dan juga ideologi. Berpijak pada kisah di atas, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam adalah pelajaran kesopanan dan kelemah lembutan. Marilah mulai sekarang kita belajar untuk menjadi muslim yang sopan dan santun serta lemah lembut dalam tingkah dan ucapan, yang selalu sopan dalam bertutur dan santun dalam bergaul. Lihatlah betapa sering keindahan Islam tertutup oleh sikap sebagian muslim yang kasar dan terkesan tak punya etika dan sopan santun. Sebaliknya, betapa banyak kemaksiatan yang bisa diterima oleh orang awam karena baiknya dan menariknya pemaparan dan pemasaran. Marilah kita berusaha untuk menjadi muslim yang menawan, bukan muslim yang penuh kebencian kepada sesama muslim, tapi muslim yang bergaul dengan semangat persaudaraan dan juga ketawaduan, muslim yang penuh semangat memperbaiki, bukan mencaci maki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Hadis riwayat Muslim. Sekali lagi, marilah kita belajar kesopanan dan kelemah lembutan dalam pergaulan. Ajari anak-anak kita sopan santun, ajari mereka akhlak dan etika, ajari mereka tata krama masyarakatnya. Betapa banyak saat ini anak yang tidak ada hormatnya pada orang tuanya, murid tidak ada hormatnya pada gurunya, pemuda yang tidak punya sopan santun terhadap orang-orang tua, masyarakat yang tidak bisa menghormati ulama dan umaroknya, bahkan banyak orang tua yang melatih bahasa sopan pada anaknya saja tidak bisa. Masalah sepele dan sederhana yang seringkali menjadi tanda lemahnya pendidikan sopan santun dalam sebuah keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Ibrahim alaihi salam adalah ridho terhadap hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini, setiap orang pasti memiliki idealisme dan juga standar kemapanan yang ia inginkan. Namun kenyataan seringkali berkata lain. Apa yang datang seringkali bukan apa yang kita inginkan. Apa yang terjadi seringkali tidak seperti apa yang ada dalam mimpi. Menghadapi ini, maka kita harus sadar bahwa tugas kita di dunia ini hanyalah berusaha semaksimal mungkin. Ketika kita berusaha mencari harta, berusaha menjadi pandai, berusaha sehat, berusaha hidup dan yang lainnya, jika kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan dan memberi kita selain apa yang kita inginkan, maka kita harus ridho dan berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala. Di balik itu pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Jika kita berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tetap konsisten dan ikhlas menjalankan petunjuk dan syariatnya, yakinlah bahwa itu semua hanyalah cara Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memilihkan yang terbaik untuk kita. Ismail alaihi salam memberi kita tauladan yang baik dalam hal ini. Keinginannya untuk hidup tidak membuatnya memprotes Tuhan ketika ia diminta untuk disembelih. Hatinya begitu ridho dan juga legowo menerima hukum dan keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal yang serupa juga ditunjukkan oleh ibunya, Ummu Ismail, Hajar alaihi salam. Dalam hadis Bukhari dikisahkan ketika Ismail alaihi salam masih dalam susuan, Ibrahim alaihi salam membawa Hajar dan juga Ismail ke Makkah yang ketika itu masih berupa padang pasir yang tandus, yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Ketika itu Ibrahim alaihi salam meninggalkan ibunda Hajar dan Ismail tanpa kata dan tanpa perbekalan yang memadai. Ibunda Hajar berkali-kali bertanya kepada suaminya, kenapa ia lakukan ini? Tapi suaminya diam 1000 bahasa, sampai akhirnya ia bertanya, Allah amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini, wahai Ibrahim? Mendengar pertanyaan istrinya, Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab dengan hanya satu kata, Naam, iya. Lantas apa reaksi ibunda Hajar alaihi salam ketika mendengar jawaban suaminya? Sungguh luar biasa. Dengan spontan dan penuh keyakinan, ibunda Hajar alaihi salam berkata, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu akbar walillahil hamd. Jawaban luar biasa yang menggetarkan hati insan beriman. Jawaban yang penuh ketawakalan dan keridhaan. Jawaban yang tidak mungkin muncul kecuali dari seseorang yang kuat interaksi dengan Tuhannya. Wanita yang hatinya penuh ketawakalan dan keyakinan bahwa rizki ada di tangan Tuhan. Wanita yang memiliki pandangan luas, yang hidupnya tidak terkungkung oleh teori-teori duniawi. Dia sadar bahwa di atas segala teori masih ada Allah, Zat yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Sebuah tauladan mulia dari wanita mulia, wanita yang dari garis keturunannya lahirlah Nabi termulia sepanjang sejarah umat manusia. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakinkan diri kita, kalau kita patuh pada aturan ilahi, ridho mengikuti wahyu dan petunjuk Zat yang maha mengetahui, kita ikhlas menjalankan sunnah-sunnah Nabi, apapun yang terjadi, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu akbar walillahil hamd.